Kembali Anda akan mengikuti Talkshow interaktif di SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan live video streaming kami di sasfmsurabaya.net. Bermanfaat, menghibur, dan syar'i. Sahabat, saya Alik A3 di Gatekeeper Arin Rosalina. Kita ada di program Sosio Kota. Nah, tema yang kita angkat sahabat untuk edisi kali ini yaitu terkait inisiatif dan peran masyarakat dalam pembangunan kota. Nah, Anda tentu sebagai masyarakat, juga sebagai pendengarnya SAS FM, ya. Apa saja kira-kira nanti peranan Anda di dalam masyarakat terkait membangun kota, membangun wilayah di tempat Anda. Nah, terakhir sahabat narasumber tetap kita Pak Sigit Susiantomo. Beliau Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Alhamdulillah beliau telah hadir sahabat di Studio 1 SAS FM tepat di depan saya saat ini. Saya sapa langsung saja. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali nih Pak. Alhamdulillah. Nah, ini kita tentu minta pencerahan nih kepada Pak Sigit ini terkait. Mudah-mudahan bisa mencerahkan. Insya Allah ya rekan-rekan DPR, apalagi di Komisi 5 nih Pak ya. Amin. Sangat terkait sekali dengan pembangunan kota. Ya. Baik, bagi Anda sahabat yang ingin bergabung, telepon kita 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Ada satu voucher dari SAS FM bagi satu penanya yang terpilih. Nanti kita pilih ya di akhir sesi. Baik, Pak Sigit, segera kita mulai nih. Peran masyarakat. Tapi kita tahu pembangunan kota ini kan memang kewajiban dari eksekutif begitu Pak Sigit ya, dari pemerintah kita begitu. Tapi masyarakat juga dihimbau untuk berperan juga ya Pak. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat siang ya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk sahabat SAS FM. Alhamdulillah bisa bertemu dan berjumpa lagi. Ini belum sudah diajukan pertanyaan oleh Mas Ahlik. Biasanya gambaran besar dulu ya Pak ya. Oke Iya. Pak, gambaran besar dulu. Tapi memang itu menarik ya. Tetapi kalau kita lihat di sepanjang sejarah kota-kota yang ada di Indonesia ya, inisiatif justru dari masyarakat ya, ketika mereka berkumpul. Awal adanya kota itu kan ketika masyarakat dengan inisiatif masing-masing mereka itu berkumpul ya di pertemuan antara sungai dan laut misalnya gitu. Oleh karena itu banyak di antara kota-kota di Indonesia itu sepanjang pantai, coastal cities itu banyak sekali gitu. Jakarta, Surabaya, Semarang, Makassar, semua kota-kota di sepanjang pantai atau sungai, karena memang pantai atau sungai itulah sarana transportasi masa lalu. Jadi mereka berkumpul tadinya satu kampung, keluarga, kemudian ada pendatang lewat laut, berkembang sampai akhirnya kompleks masalahnya. Kemudian mereka mendirikan atau mengadakan, berkumpul untuk bersepakat mengadakan pengelola ya. Atau mungkin dewan adat atau apa begitu ya. Nah, baru kemudian mereka terus berkembang sampai akhirnya ada peradaban semakin maju, muncullah kemudian negara, muncullah pemerintah dan sebagainya. Jadi sebetulnya pemerintah negara itu bukan yang pertama. Ya, tetapi dia berkembang sesuai dengan tuntutan keadaan. Ya, ada di masyarakat itu. Betul. Muncul kerajaan, muncul kayak gitu ya Pak ya. Okay. Dan ini kita lihat dalam pertumbuhan kota-kota di Indonesia kan, kadang-kadang bentuknya tidak beraturan karena inisiatif masyarakat yang dominan. Bahkan inisiatif sektor swasta, perusahaan, misalnya perusahaan bikin kota baru di satelitnya kota yang sudah ada. Sementara masyarakat memanfaatkan lokasi di sepanjang jalan atau sarana utama transportasi kan. Itu ada, makanya sepanjang jalan kita keluar kota selalu banyak pemukiman di situ ya. Tapi kalau sektor swasta mereka langsung membuat kota satelit gitu. Nah, ini akhirnya tetap ada
inisiatif dari masyarakat dan sektor swasta. Nah, persoalannya adalah, dan inilah tema kita, bagaimana inisiatif dan peran masyarakat di kota itu bisa teratur. Jangan sampai inisiatif masyarakat atau inisiatif swasta itu berjalan duluan dibanding dengan aturan-aturan dan tata kelola kota yang benar. Oleh karena itu di sini tema kita ini bunyinya adalah bagaimana inisiatif dan peran masyarakat ini bisa bersatu untuk sesuatu yang sinergis. Misalnya kalau kayak saya kasih contoh saja, di dalam di masyarakat ya, itu ada 3 sektor. Sektor pertama adalah public sector. Ya, public sector itu pemerintah, ya, pengelola kepentingan umum lah, ya, mengelola kepentingan umum. Kemudian yang kedua adalah private sector. Private sector itu sektor swasta, ya, perusahaan-perusahaan yang tadi saya sampaikan, ya, swasta koperasi atau swasta yang lain, BUMD, itu adalah private sector. Kemudian yang ketiga adalah third sector, sektor ketiga. Nah, sektor ketiga ini bisa jadi perguruan tinggi, LSM, ya, yayasan-yayasan sosial, itu third sector. Nah, masing-masing punya peran sendiri-sendiri. Saya melihat ya, dalam perjalanan saya di Komisi 5 ini, selama ini private sector begitu dominan berperan. Begitu semangatnya gitu ya. Begitu dominan ya, karena memang ini dipicu mungkin oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, jumlah penduduk yang tinggi, ya, sumber daya manusia dan sumber daya alam yang begitu banyak di Indonesia. Sehingga karena swasta ini menjadi leader dalam pembangunan berbagai sektor termasuk pembangunan kota, ya, kadang-kadang regulasinya kalah gitu. Jadi swasta berjalan 10 tahun baru regulasinya muncul gitu. Tertatih-tatih mengejar kecepatan sektor swasta. Nah, di sini pentingnya peran sektor ketiga untuk mengejar atau bahkan untuk menjadi leader dalam pembangunan gitu. Sehingga regulasi itu tidak tertinggal. Jadi inisiatif yang lebih seimbang daripada sektor swasta itu perlu. Karena kalau semua sektor itu yang dominan sektor swasta, misalnya dalam perumahan, apartemen, sektor swasta dominan. Pertanyaannya, apakah selalu mendatangkan kebaikan nih, atau bukan kerusakan kota yang terjadi gitu. Padahal kota itu tempat berkumpul semua penduduk, baik tersektor, public sektor dan private sektor itu tadi. Nah, kalau mereka dominan, private sektor ini dominan, apakah tidak terjadi kerusakan? Nah, ini diskusi ini penting, saya kira, dan saya ingin menyasar sebetulnya ke sektor kita. Oke. Jadi untuk sesi kali ini saya memang ingin menyasar ke sektor kita ini, sektor LSM, sektor yayasan-yayasan sosial, bahkan para peneliti, atau sektor lembaga-lembaga lingkungan seperti Walhi dan seterusnya gitu. Karena inisiatif mereka dibutuhkan. Jangan sampai kita ini di-drive kemajuannya oleh swasta ansih tanpa perangkat tata kelola dan regulasi yang baik. Nah, termasuk diantaranya para ilmuwan gitu. Saya justru ingin mendedikasikan diskusi saya ini kepada para ilmuwan, pada para pengamat lingkungan, pada para pengamat transportasi kota, pada mereka harus punya inisiatif yang lebih kuat daripada private sector demi ya membangun balancing, ya,
equilibrium pembangunan dan pertumbuhan kota ini, sehingga kota itu berjalan pada posisi yang seimbang, serasi dan sinergi. Bukan sektor swasta saja yang maju. Kalau sektor swasta saja yang maju, kadang-kadang ngeri juga kita. Nah, saya kasih file MRT yang tadi saya kirim ke Mas Alik ya. Saya kira itu bagus MRT. Bagaimana kolaborasi antara sektor swasta dengan pemerintah, publik dan private sektor ini berkolaborasi dalam sebuah perusahaan MRT. Karena ini adalah perusahaan BUMD-nya Jakarta. Ya. Nah, kita barusan mendengar pilkada Jakarta yang menghebohkan itu ya. Di dalamnya ada pernik-perniknya. Saya tidak akan cerita tentang pilkada Jakarta yang menghebohkan itu sebetulnya. Tetapi saya ingin bicara pernik-pernik dalam pengelolaan kota itu, dan saya kira ini terjadi juga di Surabaya. Jadi kota-kota yang terjadi di Jakarta ini adalah antara public sector dan private sector sudah bisa kerjasama. Sudah ada kerjasama. Harapannya nanti adalah yang itu ya. Kita harapkan adalah sektor ini berperan lebih cepat itu, mengejar ketertinggalannya. Oke. Nanti kita bahas lebih lanjut Pak ya. Bagaimana cara mengejar ketertinggalan itu? Kita bahas sesi berikutnya. Bagi ada yang bergabung, sahabat silakan ya di SMS. Saya kira diskusinya adalah mungkin harapan kepada para ilmuwan, para praktisi, profesional ya, dan para dosen perguruan tinggi ya, yang bisa untuk mendorong agar sektor ini bisa mengejar ketertinggalan mereka, membangun sebuah regulasi yang lebih baik untuk kebaikan bersama gitu. Saya kira harapan kepada sektor yang ketiga atau sektor ini. Baik, kita bahas lebih lanjut lagi nanti sahabat. Silakan ya bagi yang ingin bertanya 8297299 SMS dan juga WA di 0812306345. Kami akan kembali setelah yang satu ini.